Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa qala ta'ala, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahu yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Al-Ansor, Imam, Amir Masjid Al-Ansor, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama segenap pengurus PSSD Ujung Batu, seterusnya orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, ahli ulama, seperti pandai, bersama seluruh jemaah kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Marilah kita selalu bersyukur dan memuji Allah Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai subuh ini kita masih sehat, masih diberi oleh Allah banyak nikmat. Dapat kita beraktivitas, terutama dapat beribadah. Ibadah inilah wujud syukur sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. Allah berikan balasan berupa tambahan nikmat. Allah redoi kita di akhirat. Semoga Allah menempatkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berbanyak sholawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Ta'ala. Semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Junjungan Alam, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kita ucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar jemaah, sehat? Semoga semua jemaah dan keluarga sehat selalu dan selalu hendaknya dalam lindungan Allah Ta'ala. Namun kalau ada yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Kalau belum sembuh, sabar. Yang sabar waktu sakit, insya Allah dosanya dihapus oleh Allah Ta'ala. Orang-orang tercinta yang sudah meninggal dunia, atuk, nenek, ayah, mak, abang, adik, anak, suami, mungkin istri, semoga Allah Ta'ala melapangkan kuburan mereka. Semoga kuburan mereka indah sehingga taman surga. Allah terima semua amal ibadah mereka. Diampuni Allah seluruh salah, silap dan dosa mereka. Dan kita yang masih hidup ini nanti semoga meninggal husnul khatimah di akhirat. Semoga Allah tempatkan kita bersama keluarga di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Ahad, tanggal 7 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah. Jadi saya tanya sama Abang Haji Joni, apa pembahasan pagi ini mengaji? Terserah aja lah katanya. Kalau nanti bahas tentang Maulid Nabi, tadi malam saya sudah bahas Maulid Nabi. Kemudian yang mendengar ceramah saya tadi malam ada juga yang hadir subuh ini. Nanti apa katanya? Itu tadi ceramah katanya. Ada, jadi saya bahas tentang Maulid Nabi. Biarlah nanti yang membahas Ustaz yang akan mengisi Maulid Nabi
di Al-Ansor besok. Tapi hari ini hari yang ke-31 bulan Agustus tahun 2025. Berarti usia kemerdekaan RI sampai hari ini sudah 80 tahun 14 hari. Itulah yang saya bahas. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu Allah yang berbahagia. Jadi dalam usia 80 tahun 14 hari usia kemerdekaan negeri tercinta ini, mengapa kita berterima kasih kepada tokoh bangsa pahlawan yang sudah memperjuangkan segalanya bahkan nyawa, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa rasanya? Yaitu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, la yashkurillah man lam yashkurin nas. Tak akan bersyukur seseorang kepada Allah bila mana dia tak pandai berterima kasih kepada sesama. Jadi dalam hadis ini ada isyarat dari Rasulullah SAW kepada sesama, mengapa kita berterima kasih, lalu kepada Allah bersyukur. Kepada sesama kita berterima kasih. Siapa mereka? Yang banyak jasanya untuk kita. Di antaranya ayah, terlebih-lebih ibu. Termasuklah, sekali lagi saya ulangi, orang yang banyak jasanya kepada negeri ini, yaitu para pahlawan. Lalu berterima kasih itu mengapa kita proses? Mendoakan mereka. Kita meminta kepada Allah supaya mereka yang muslim khususnya mati syahid di akhirat masuk surga tanpa hisab. Dan tak rugi kita mendoakan mereka. Cukup dengan berdoa? Belum cukup. Apa lagi setelah itu? Kita jadikan mereka sebagai teladan. Karena ternyata para pahlawan, tokoh-tokoh bangsa dahulu, orang-orang yang sangat luar biasa. Jemaah berbahagia, saya teringat Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini adalah wakil presiden Insinyur Soekarno. Terlepas dari kontroversial tentang beliau, Muhammad Hatta ini luar biasa, jujur. Muhammad Hatta ini jemaah suka membaca buku, membaca majalah, membaca Al-Quran. Jadi pada suatu ketika Muhammad Hatta ini membaca Quran. Ketika baca Quran tadi, ada di Quran itu iklan sepatu merek Bentley. Ini sepatu mewah untuk zaman itu. Tapi Muhammad Hatta nak membeli sepatu ini duit tak. Terbayang tak semua jemaah? Wakil presiden nak beli sepatu, duit tak cukup. Lalu mengapa Muhammad Hatta? Dia gunting iklan yang ada di Quran. Dia letakkan dalam dompet. Untuk apa? Dia mengumpulkan duit dulu. Nanti dah cukup, baru sepatu merek Bentley ini dibeli. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal Muhammad Hatta, keinginan untuk membeli sepatu merek Bentley tak terwujud. Allah. Apa salahnya korupsi ada sikit kan? Iya kan? Korupsi aja sikit. Besok minta maaf. Kemudian Allah minta ampun. Tapi Muhammad Hatta tak mau. Sehingga ketika Muhammad Hatta meninggal, mengapa istrinya membereskan pakaiannya yang ada dalam lemari?
Jadi yang layak pakai mau disedekahkan atau macam mana, nampaklah dompet Muhammad Hatta. Dia buka dompet itu, tak ada duitnya. Apa yang ada di dompet itu? Iklan sepatu merek. Jemaah, beliau pernah sakit, berobat ke luar negeri. Siapa yang menemani beliau pergi berobat? Di antaranya rektor UI zaman itu, namanya Mahar Marjuma. Beliau di samping rektor juga seorang dokter. Dialah yang menemani Muhammad Hatta berobat ke luar negeri. Siapa lagi? Sekretaris pribadi Muhammad Hatta, namanya Pak Wangsa, dan beberapa orang waktu itu. Alhamdulillah jemaah, setelah berobat qadarullah sehat, pulang ke Indonesia, singgah ke Bangkok, Thailand. Bertanyalah Pak Muhammad Hatta kepada sekretaris pribadinya, Pak Wangsa. Pak Wangsa, habis duit berobat. Kata Pak Wangsa, banyak sisanya. Karena dana yang disediakan, lalu ketika bawa berobat, maka penyakit bapak itu tidak semahal yang kita duga biayanya. Jadi banyak sisanya. Apa kata Pak Muhammad Hatta? Kirim ke Indonesia lewat kedubes RI yang ada di Thailand. Kalau kita ambil sisa cuma karena dia dianggarkan tidak. Kalau Muhammad Hatta dibalikkan semuanya ke negara. Jangan berbagi. Kemudian Muhammad Hatta ini saat akan berakhir masa jabatan sebagai wakil presiden, datanglah waktu itu sekretaris negara, namanya kalau tidak salah Maria Ulfa, tapi bukan yang paling itu. Mengapa Menteri Sekretaris Negara membawa uang 6 juta rupiah kepada Muhammad Hatta? Uang apa ini? Sisa dana non budgeter sebagai wakil presiden. Dan ini halal dan thayyibah. Halal dan thayyibah. Begitu uang 6 juta dikasih oleh Muhammad Hatta ditolak. Apa kata Muhammad Hatta? Negara lebih membutuhkan daripada 6 juta zaman dulu, dibawa uang itu sekarang mungkin nilainya sampai 600 juta. Banyak juga. Oleh Pak Muhammad Hatta ditolak. Apa alasannya? Negara lebih membutuhkan daripada. Maka kita yang sudah Allah karuniakan kemerdekaan, bersyukur kepada orang-orang seperti ini, berterima kasih. Berterima kasih itu apa tadi? Kita doakan mereka. Cukup mendoakan, belum jadikan mereka sebagai teladan. Jemaah, Haji Agus Salim lahir Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat. Siapa Haji Agus Salim ini? Menteri Luar Negeri, ahli diplomasi, pandai berunding, menguasai 9 bahasa, menulis dan mengucapkan sama lancar. Orang pintar ini. Apa kata Profesor Dr. William Seker-Merhon? Beliau ini orang Belanda, orang besar yang waktu itu tinggal di Indonesia. Apa kata William Seker-Merhon? Haji Agus Salim ini orang tua yang tak ada kekurangannya. Pandai berunding, hebat berdiplomasi, menguasai 9 bahasa. Ini orang tua hebat. Kekurangannya cuma satu saja, hidupnya melarat. Menteri Luar Negeri miskin. Menteri Luar Negeri miskin. Sampai mati tak pernah punya rumah pribadi. Kontrak ke kontrak, kontrak ke kontrak, kontrak ke kontrak. Dan yang dia kontrak bukan pula rumah mewah, sederhana ke bawah.
Apa kata Mr. Muhammad Rum? Kami bersilaturahmi ke rumah Haji Agus Salim. Setelah habis jalan aspal, belum juga bertemu dengan rumah beliau. Lalu kami masuk ke jalan tanah, kurang lebih 2 kilo. Di jalan tanah itu rasanya kami seperti di atas perahu kecil, dihempas oleh ombak dan gelombang yang besar. Baru sampai ke rumah Haji Agus Salim. Kenapa sewa rumah jauh-jauh macam itu? Kalau di kota mahal, kalau di situ murah. Begitu sampai kami ke rumah, anak beliau memainkan kapal yang terbuat di atas kertas dalam lantai rumah karena tergenang ketika itu hujan turun pula. Menteri Luar Negeri Haji Agus, yang macam ini nih, yang seperti ini nih, mesti menjadi panutan. Oleh siapa? Kita sahabat-sahabat. Muhammad Nasir. Ini kita yang dari Sumbar aja dulu. Bulan depan nanti yang dari Sumatera Utara. Muhammad Nasir lahir ke Alahan Panjang, Solok, Sumatera Barat. Siapa beliau? Perdana Menteri. Sebelumnya menjadi Menteri Penerangan, karena dulu ada Menteri Penerangan. Terakhir beliau sebagai Perdana Menteri. Ini luar biasa. Muhammad Nasir, kaum muslimin, kaum muslimat yang bahagia, itu baju dinasnya, bacalah tentang kisah beliau, hanya 2 lembar saja. Baju dinas yang 2 lembar tadi, ada yang bertambal, ada yang berjahit pakai tangan. Menteri Luar, Menteri Perdagangan. Pada suatu ketika kawannya dari Medan, yang sama-sama sekolah, sukses jadi pengusaha, datang kawannya itu ke rumah beliau membawa sebuah mobil mewah. Karena beliau ini hobinya pakai sepeda. Datanglah kawannya membawa sebuah mobil mewah. Melihat mobil mewah itu datang, anaknya bukan main senang. Anaknya senang, istrinya pun senang juga. Tapi Muhammad Nasir menolak dengan lembut. Akhirnya mobil mewah yang dikasih tadi tak jadi, dibawa pulang lagi. Bertanya anaknya, bertanya istri, apa? Anak dah senang, kenapa abang tolak? Apa jawaban Muhammad Nasir? Kalau abang terima nanti mobil itu, abang tak ngurus negara lagi, ngurus dia yang kasih mobil. Yang gawatnya dia yang ngurus abang nanti. Orang dah terutang budi, teman. Orang dah terutang budi. Jadi kalau abang terima mobil itu, abang tidak ngurus rakyat lagi, ngurus dia juga kerja abang. Nanti setelah itu dia yang ngurus abang. Allahu Akbar. Sekali lagi kaum muslimin, kepada orang-orang seperti ini mengapa kita berterima kasihlah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna berterima kasih tadi? Doakan mereka. Tak cukup hanya mendoakan, jadikan mereka sebagai panutan. Jemaah, membaca kisah-kisah mereka ini perintah Allah. Salah satu metode Allah mendidik kita pakai sejarah. Coba buka Al-Quran. Didominasi Al-Quran itu oleh sejarah. Kenapa Allah bercerita sama kita? Faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun. Kisah-kisah itu ceritakan agar kamu mau berpikir dengan kisah itu. Apalagi ada sebuah surah dalam Al-Quran, surah Yusuful Kisah. Ayat terakhir ditutup dengan laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Sungguh dalam kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Jadi tepat yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno ketika dia masih hidup, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ternyata Allah Ta'ala mendidik kita pun pakai sejarah. Jadi kalaulah
kita yang tinggal di negeri ini sekarang lupa kepada sejarah, maka perbuatan kita mungkin takkan tentu arah. Kalau ini tentu arahnya, bacalah sejarah-sejarah orang yang banyak jasanya kepada kita. Baik kaum muslimin kaum muslimat. Kepada sesama berterima kasih, lalu kepada Allah mengapa? Bersyukur. Kalau datang RI, apa kata kita? Kita mesti mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kan begitu? Dan kita memang betul-betul bersyukur jemaah, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi warga negara Republik Indonesia. Kita mesti bersyukur. Alhamdulillah. Kok begitu Musa? Kata orang Jawa, ini negeri gemah ripa loh Cinawi toto tentrem kartori harjo zamrud untayan kecubung khatulistiwa. Ada orang Jawa di sini. Apa maknanya? Kalau takut salah pula nanti. Orang cuma sana. Tapi kurang lebih maknanya gemah ripa loh Cinawi toto tentrem kartori harjo itu adalah ini negeri sumur makmur. Hijau ranau seperti batu zamrud. Kalau naik pesawat kita nengok ke bawah. Oh indah negeri ini. Lautnya luas, kaya. Buminya luas, di dalamnya banyak, semuanya ada, kaya. Di atas bumi ada semua. Ada di negeri orang, ada di negeri kita. Tak ada di tempat orang, ada di tempat kita. Syukur. Datanglah Muhammad Shaltut. Waktu itu dia adalah rektor Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Diundang oleh Insinyur Soekarno. Begitu sampai ke Indonesia, apa kata Muhammad Shaltut? Inilah bumi surga yang ada di dunia. Dia ngomong profesor. Apa dia bilang? Ini potongan bumi surga yang ada di dunia. Apa yang terbayang oleh kita kalau surga itu indah? Apa yang terbayang oleh kita surga itu ada semua? Itulah Indonesia. Ada semua. Tak ada tempat orang, ada tempat kita. Ada tempat kita, belum tentu ada tempat orang. Danau punya, sungai ada, laut luas, sawit banyak, hutan, rotan, intan, nikel, emas, permata, ada semua. Alhamdulillah. Jadi kalau ada kurang-kurang sedikit, sabar. Karena hidup ini supaya bahagia, bersyukur dan bersah. Jadi ada dulu seorang ulama namanya Ibrahim bin Hattan. Ibrahim bin Hattan ini jemaah, pokoknya betul-betul tak gagah. Betul-betul tak gagah. Tak ada gantengnya sedikit. Ibrahim bin Hattan. Tapi bininya macam bidadari yang Allah utus dari surga ke bumi. Itulah bininya. Cantik. Apa kata Ibrahim bin Hattan? Istriku, insya Allah kita berdua masuk surga. Abang kau yakin betul? Abanglah suami yang bersyukur dapat istri cantik macam kau. Kata istrinya, yang abang katakan memang benar. Akulah bini yang sabar dapat suami macam abang. Hidup itu dua aja nih. Bersyukur, bersabar. Ibrahim bin Hattan bersyukur, bininya cantik. Bininya bersabar, suami tak cantik. Sekarang nak kita bahas. Bersyukur itu mengapa? Asal datang HUT-RI, mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur. Bersyukur itu hormat kepada bendera. Nah, bersyukur itu lomba makan kerupuk kita. Nah, manjat batang pinang juga enggak. Tarik tambang enggak. Itu namanya memeriahkan. Jadi ketika HUT-RI tiba, mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur. Mengapa bersyukur itu? Satu, beriman kepada Allah Ta'ala. Bersyukur itu beriman. Allah berfirman dalam surah Al-An'am 82. Alladzina amanu
wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang beriman tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Untuk mereka Allah berikan rasa aman. Iman, aman, ini satu paket, tak bisa dipisahkan. Artinya orang kalau beriman Allah berikan rasa aman. Kenapa Allah berikan rasa aman? Karena dia beriman. Kalau tak beriman, rasa aman Allah cabut. Keamanan di sebuah negeri itu nikmat paling besar, mengalahkan nikmat-nikmat yang lain. Aman ini penentu terhadap nikmat yang lain, penentu. Rumah megah, mobil mewah, makanan berlimpah, negeri tak aman, tak nikmat. Makin mewah mobil, makin takut kita kalau negeri tak aman. Rasa-rasa mobil kita aja dijarah orang, kan begitu. Makin megah rumah, makin takut kita kalau situasi tak aman. Sebab kalau terjadi hal-hal yang tak diinginkan, tentu rumah-rumah megah yang dicari itu. Tapi rumah taklah begitu megah, mobil taklah begitu mewah, makanan tak berlimpah, negeri aman, nikmat. Lebih nikmat lagi, rumah megah, mobil mewah, makanan berlimpah, negeri aman. Alhamdulillah. Aman penentu terhadap nikmat yang lain. Apa alasan Ustaz? Nabi Ibrahim meninggalkan Palestina. Menuju ke mana dia ketika itu? Mekah Al-Mukarramah. Yang dia bawa siapa atas perintah Allah? Anaknya Ismail yang masih bayi bersama istrinya Hajar. Singkat cerita sampailah Ibrahim di Mekah. Waktu itu Mekah belum ada rumah walau sebatang tiang. Belum ada manusia walau seorang. Sampai di Mekah berdoa Nabi Ibrahim kepada Allah Ta'ala. Apa yang paling pertama diminta oleh Nabi Ibrahim? Rasa aman. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadha baladan aminan. Al-Baqarah 126. Sebanyak itu kebutuhan, sebanyak itu yang diinginkan. Apa nomor satu yang diminta Ibrahim? Aman. Setelah Ibrahim minta aman, baru dia minta yang lain. Warzuqa ahlahu minats samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Jemaah, beriman itu kewajiban kita. Supaya apa? Wujudnya rasa aman. Kalau tak beriman, mengapa Pak Ustaz? Khawatir. Apa yang Ustaz khawatirkan? Tak amannya negeri, hancurnya negeri kalau tak beriman. Apa dalilnya? Kita pakai dalil jawab. Surah Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadbira. Kami kata Allah, apabila ingin menghancurkan sebuah negeri, Allah tak tiba hancur saja. Itu zalim namanya Allah Ta'ala. Allah itu tak pernah berbuat zalim. Lalu bagaimana kalau Allah ingin menghancurkan sebuah negeri? Kami perintahkan dulu orang yang hidup mewah di negeri itu untuk taat ke Allah. Karena tak beriman, mereka tak taat. Fafasaku biha. Mereka berbuat dosa, mereka berbuat maksiat. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka pantaslah berlaku kepada mereka perkataan Allah. Fadammarnaha tadmira, kami akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Pintar aja nggak cukup, pangkat tinggi nggak cukup, suara banyak yang memilih kita, lalu kita jadi ini jadi itu, tak cukup. Baru cukup kalau beriman. Kalau tak beriman bisa hancur negeri. Siapa yang ngomong seperti itu? Allah Ta'ala. Lalu pertanyaan,
Siapa yang dimaksud orang hidup mewah di negeri itu dalam ayat ini? Salah satu penafsirannya kata ulama adalah penguasa. Karena penguasa rata-rata mewah hidupnya. Mohon maaf nih, bupati mewah, gubernur mewah, menteri mewah, presiden, DPR 3 juta sehari mewah. 50 juta sebulan. Iya, mewah semua. Di pena mereka itulah hitam putihnya. Terbayang tak beriman mereka kepada Allah. Gawat itu. Hitam putih negeri ini di tangan mereka. Mereka tak beriman. Saya ulangi, bahaya tak? Bahaya. Saya kasih contoh ya Pak. Ini ceramah kita tak lucu-lucu begini. Jemaah, kita ini dalam rumah tangga pemimpinnya siapa? Suami kan? Ibu setuju tuh? Kalau tidak ibu aja pemimpin. Siapa pemimpin dalam rumah tangga? Yang kita pimpin selaku suami dalam rumah tangga siapa? Istri satu. Itu kalau satu istri itu kalau dua, wah kita contohkan satu aja lah. Karena rata-rata satu istri kita. Anak katakanlah 4. 1 tambah 4 berapa? 5 orang cuma yang kita pimpin. Kita suami mesti beriman. Kita mesti jujur. Kalau kita suami sebagai pemimpin di rumah tangga tak beriman, tak jujur, tak muncul rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kita ini kan berumah tangga bukan hanya sebatas di dunia. Kita ingin nanti meneruskan rumah tangga kita sampai ke surga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kita ingin berumah tangga sampai di surga. Kita nanti di surga itu ngumpul bersama siapa? Orang tua kita. Kita suami istri. Sampai ke anak cucu. Syaratnya beriman. Kalau tak beriman, hancur rumah tangga. Lalu apa maksud Ustaz? Rumah tangga cuma 5 anggotanya, pemimpinnya mesti beriman. Terbayang tak memimpin orang ratusan juta banyaknya tak beriman? Gelap. 5 orang yang kita pimpin tak beriman, kita kacau rumah tangga kita. Terbayang tak memimpin negeri yang begini besar, dihuni oleh ratusan juta orang, lalu tak beriman? Allah yang suruh, bukan ustaz. Kalau tak beriman, tak aman. Kapan rasa aman datang? Kalau beriman. Karena kalau orang beriman, iman akan menggiring dia kepada perbuatan yang baik. Melihat baik, mendengar baik, berbuat baik. Semua baik. Karena apa? Karena imannya. Lalu kalau iman benar, mengantarkan seorang kepada takwa. Kalau seseorang bertakwa, Allah yang jaga dia. Apa kata Rasulullah? Menasihati salah seorang sahabat. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajibhu amamaka. Kau jaga Allah, Allah akan jaga engkau. Kau jaga Allah, akan kau dapatkan Allah di depanmu. Apa maksud menjaga Allah? Perintahnya kerjakan, larangannya tinggalkan. Siapa yang bisa seperti itu? Yang beriman. Yang tak beriman, itu tadi papa sapu pihak melawan mereka kepada Allah. Kalau melawan, fadammarnaha tadbira. Kami hancurkan negeri itu nanti. Dan kalau kita beriman bertakwa, bukan berarti tak ada masalah di negeri itu. Ada. Tapi Allah turun tangan kasih solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar. Apapun persoalan, Allah beri rezeki dari arah yang tak pernah diduga datangnya dari mana. Jemaah, nih sampai duha sampai zuhur nih. Zuhur. Saya teringat Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Siapa Sa'id bin Amir Al-Jumahi? Gubernur Qom.
Qom itu mana Ustaz? Syria sekarang. Waktu itu khalifahnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Khalifah itu kalau sekarang presiden. Jemaah, Umar bin Khattab mengangkat Sa'id bin Amir al-Jumahi sebagai gubernur di Qom. Kita tahu siapa Umar bin Khattab, imannya kuat kan? Sa'id bin Amir al-Jumahi nak mengalahkan hebatnya kepemimpinan Umar bin Khattab. Gubernur nak mengalahkan presiden. Jadi orang dulu pas tabiqul khair. Berlomba-lomba macam mana jadi orang baik. Singkat cerita kaum muslimin, setelah diangkat Sa'id bin Amir al-Jumahi jadi gubernur, bertugaslah dia di Qom. Setelah 1 tahun bertugas kurang lebih, datanglah utusan Sa'id bin Amir al-Jumahi ke Madinah menemui siapa? Sang khalifah. Garis miring presiden Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini pentingnya pemimpin beriman. Karena rumah tangga saja tadi suami mesti sampai ke Madinah bertemu dengan khalifah. Umar bin Khattab nanya kepada utusan dari sang gubernur, bagaimana situasi di Qom? Alhamdulillah baik tuan khalifah. Ada demo? Tak ada tuan khalifah. Aman. Apa nak di demo lagi? Rakyat terperhatikan, rakyat dipedulikan. Itu tak ada demo lagi. Rakyat itu kenyang terus. Ada pekerjaannya. Demo juga lagi campakan laut nanti. Jadi aman tuan khalifah. Namun kaya miskin itu sudah suratan hidup juga. Sekaya-kaya makmur orang di kampung itu ada juga yang miskin. Contoh kita pergi Mekah Madinah. Walaupun mungkin bukan orang asli Mekah Madinah, banyak juga yang kita tengok minta sedekah. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Ini pena, ini kertas. Kalau ada, mana tahu kalau ada, tapi tak banyak ya maaf. Catatlah nama-nama orang yang mesti saya berikan bantuan. Kalau ada. Oleh sang utusan dicatat, tapi tak banyak. Setelah dicatat, dikasihlah sama Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dibaca. Tertulis di situ Sa'id bin Amir al-Jumahi. Ini Sa'id mana nih? Gubernur tak mungkin miskin. Tempat awak tu kalau desa sekayu-kayu. Ini gubernur miskin tak mungkin lah. Tapi Umar lama mandang sampai nama itu tengok terus siapa Sa'id. Apa tanya lo Umar? Ini Sa'id mana nih? Gubernur kami wahai tuan. Gubernur kalian miskin? Iya tuan. Menetes air mata Umar jemaah. Umar nangis. Umar nangis bukan karena sedih. Umar nangis karena terharu dan bahagia. Apa sebab? Pilihannya tepat. Awak nangis karena salah pilih jemaah. Awak nangis karena salah pilih. Baru 10 bulan lagi. Jadi 5 tahun lama dia. Bapak caharo ya. Ini baru 10 bulan. Dia lama lagi. Nangis karena salah pilih. Umar nangis kenapa? Pilihannya tepat. Tak main-main aja, Bang. Ini bukan hanya persoalan dunia aja nih. Semua nanti akan dibawa ke akhirat. Kaum muslimin, kaum muslimat, lalu mengapa Umar bin Khattab? Mengambillah harta yang ada di Baitul Mal. Dimasukkanlah dalam bungkus sesuai dengan nama yang tertulis. Untuk gubernur agak banyak sedikit. Kasihan Umar nengoknya. Masa gubernur susah? Dimasukkanlah dalam kantong. Apa kata Umar? Nih bagikan sama khalifah kalian, sama gubernur. Pulanglah utusan menemui Sa'id bin Amir al-Jumahi. Singkat cerita dikasihlah hadiah tadi, hibah tadi, pemberian tadi oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi dibuka. Setelah dibuka, apa dia baca? Inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Ini salah baca tu tepat baca ni. Salah baca tu tepat baca ni. Salah. Kalau kita salah Ustaz. Masa dapat duit dia tidak? Alhamdulillah. Tapi Umar apa dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saking kerasnya suara Umar baca inna lillahi terdengar sama istrinya. Lalu saya nanya, apa musibah abang? Meninggal khalifah. Apa kata Said? Kalau khalifah meninggal itu musibahnya kecil. Ini musibah besar sekarang yang sedang terjadi. Apa musibahnya bang? Datang dunia merampas akhirat. Allah. Datang dunia merampas akhirat. Jadi orang dulu menjadi pemimpin cari akhirat, bukan cari dunia. Bukan tak boleh cari dunia, carilah tapi tolong jujur. Usah kau korupsi. Nanti berat persoalannya di akhirat. Jemaah, saya terus terang katakan, seorang yang bernama Abdurrahman bin Auf itu sahabat paling kaya, paling jujur, masuk surganya merangkak jemaah. Banyak itu Ustaz ya. Hati-hati. Masuk surganya merangkak, masuk surganya lambat, tak pernah ada korupsi dia, tak pernah ada yang haram, halal semua. Halal. Tak pernah korupsi. Sahabat yang sudah dijamin masuk surga pun merangkak masuk surganya. Terbayang tak kalau anda korupsi 5 miliar, 10 miliar, 100 triliun? Besok dia tong tu Ustaz. Ini kini dulu je. Kau sendiri. Makanya ada 7 golongan yang Allah beri naungan di akhirat. Nomor 1, imamun adil. Kan ada 7 itu. Itu Rasul bukan sembarang letak nomor urut. Kan ada 7. Orang yang bangun tengah malam menangis. Itu untuk diri sendiri. Lelaki digoda oleh wanita cantik, kaya raya tak mau. Itu untuk dirinya sendiri. Orang yang terpaut hatinya ke masjid, lagi-lagi ngurus diri sendiri. Anak muda yang tumbuh berkembang taat kepada Allah, lagi-lagi dirimu sendiri. Pemimpin adil. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk umat. Untuk umat. Makanya Rasul letakkan di urutan nomor 1. Kenapa? Ibadahnya dahsyat. Ibadahnya luar biasa. Kembali kepada cerita tadi. Istrinya tidak paham. Apa maksud abang? Kantong-kantong yang ada belakang rumah bawa sini. Bawa sini. Istrinya datang bawa kantong. Jatahnya tadi dimasukkan dalam kantong-kantong, dikasih sama rakyatnya, dia tak ambil sedikit pun. Bayangkan, yang halal saja dia tak terima, apalagi yang haram. Usahakan mengambil punya rakyatnya, punya dia justru dikasih sama rakyat. Wow, inilah iman. Inilah iman. Banyak suara lalu kau naik, cukup tak cukup. Kau tinggi pangkat lalu naik, cukup tak cukup. Baru cukup beriman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jemaah. Jadi sampai 2 nih. Lanjut. Kalau sempat sampai 2 saya sendiri tinggal sini lagi. Jemaah ada pulang satu saja. Sikit lagi jemaah. Lanjut. Kemudian bersyukur itu mengapa? Bukan hanya beriman, tapi tingkatkan lagi menjadi takwa. Apa dalilnya? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allahu akbar. Kalau tadi aman Bang Haji, ini di atas aman lagi, berkah. Kalau penduduk sebuah negeri beriman, bertakwa kepada Allah, dari langit turun berkah, dari bumi keluar berkah. Kebayang tak? Aman berkah lagi. Allahu akbar. Berkah itu apa Ustaz? Nikmat yang baik berlimpah-limpah banyak, tak pernah ada akhirnya, ngalir terus tu berkah.
Saya tanya sama jemaah, kira-kira menurut ilmu kita, kira-kira ini cocok logi, sumber air itu lebih banyak di Mekah atau di Indonesia? Di Indonesia. Mekah itu tandus, gersang. Indonesia sumur. Tapi di Mekah ada sebuah sumur namanya Zamzam. Itu sumur berkah. Apa berkah tadi? Kebaikan berlimpah, banyak, terus menerus, tak pernah putus. Di antara contohnya Zamzam. Sumurnya tak besar. Dan tak pakai gali, kena hentak-hentak tubing aja. Tapi sampai hari ini, pernahkah Zamzam itu kering? Usahakan kering, kurang aja nggak pernah. Pernah nggak dapat berita orang pulang Mekah? Habis Zamzam. Kami seminggu umroh dah ada pakai Zamzam habis. Pernah? Usahakan habis, kurang aja nggak ada. Berapa juta liter sehari? Katakan jemaah Masjid Haram 1 juta, jemaah Masjid Nabawi 1 juta. 1 juta tambah 1 juta berapa? Masing-masing ambil 1 liter. Berarti sehari habis berapa? Tidak pernah habis. Usahakan habis. Kurang nggak? Padahal di daerah yang minim air, itulah berkah. Tidak susah bagi Allah. Apa susah bagi Allah? Allah hanya bilang kun fayakun. Itulah berkah. Tapi kalau sebuah negeri penduduknya tak beriman, pemimpinnya tak beriman, tak bertakwa kepada Allah, di negeri sumber daya alam banyak pun bisa kesusahan. Kenapa? Walakin kazzabu fa akhaznahum. Kalau tak beriman, tak bertakwa, kami cabut berkah. Walaupun tinggal di negeri yang banyak sumber daya, maksudnya begini, air ada, bisa kesulitan air kita. Minyak banyak, bisa kesulitan minyak kita. Tanah subur, bisa kekurangan pangan kita. Bisa naik harga beras, bisa payah cari minyak. Walaupun di negeri sumber daya alamnya banyak. Apa penyebabnya? Iman tak ada, takwa. Iman tak ada, takwa tak ada. Tinggal di negeri kaya pun bakal susah. Oh muslimin kaum muslimat. Lalu bersyukur itu mengapa? Beriman, bertakwa. Cukup sampai di situ belum? Bersyukur itu adalah tegakkan di negeri itu keadilan. Kalau tak adil, nanti kena ayat wala in kafartum inna azabi la syadid. Adil itu apa Ustaz? Semuanya sama di mata hukum Tuhan ini. Ke kanan pisaunya tajam, ke kiri tajam, ke bawah tajam, ke atas tajam, ke depan tajam, ke belakang tajam. Itu adil. Tapi ke bawah jonan tajam, ke atas tumpul, ke kanan ke kiri tumpul, ke depan tumpul, belakang tumpul. Yang tajam cuma ke bawah. Oh, batin tak bersyukur. Kalau tak bersyukur mengata, "Fala in kafartum inna azabi lasyadid." Datang pemuka-pemuka suku Makhzumiyah. Siapa mereka? Orang-orang terpandang, suku besar. Mengapa salah seorang dari anggota sukunya perempuan melakukan pencurian? Datang mereka melobi Rasulullah. Ya Rasulullah, ini salah seorang di suku kami mencuri perempuan pula. Kami kan suku terpandang. Yang melakukannya orang terpandang. Mohon ya Allah berikan keringanan hukuman. Apa kata Rasul? Inilah yang menghancurkan orang sebelum kalian, menghancurkan kalian, dan menghancurkan orang setelah kalian. Apa itu? Hukumannya berlaku kepada orang-orang kecil, tapi tidak kepada orang-orang besar. Apa kata Nabi? Wa ayyullah lau anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Kau dengarkan baik-baik kata Rasulullah. Andai Fatimah anak Muhammad mencuri, aku langsung yang memotong tangannya. Untuk anak gini hukumnya, untuk orang gini hukumnya. Anda bercito.
Contoh apa pakar-pakar memimpin berteori-berteori tapi tidak jalan hukum. Tak kan ada cito. Datanglah utusan Raja Persia ke Madinah. Hurmuz. Sampai di Madinah dia bertanya kepada orang-orang Madinah, mana istana presiden kalian? Kata orang Madinah, presiden kami tak punya istana. Umar bin Khattab tak punya istana. Jadi kalau aku nak bertemu dengan dia di mana? Dua saja. Kalau tak di masjid, ada di situ sebatang pohon rindang, dia sering tidur di situ. Pergilah dia ke masjid, tak ketemu. Lalu nampaklah sesosok tubuh di bawah sebatang pohon yang rindang tanpa pengawalan. Siapa itu? Umar bin Khattab. Apa kata utusan Raja Persia? Hakamta, fa'adalta, fa'aminta, fanimta. Engkau menjadi penguasa wahai Umar. Lalu engkau adil, engkau aman wahai Umar. Saking amannya bisa tidur di bawah sebatang pohon tanpa pengawalan. Kalau apa surang tu jangan cucu bawa-bawa batang pohon ni penuh lempar ya. Pengawalan dia sebalik. Kalau apa tapi saya tak sebut nama ya. Apa hamzah ya mak tu. Jangan cucu bolo bawah batang pohon beringin tu dia penuh lempar. Tapi Umar enak aja bawa batang pohon, tak ada melempar, lolok nyenyak. Ini terkenal bukan hadis ni, ini perkataan raja. Apa katanya? Hakamta, fa'adalta, fanimta, fa'aminta. Engkau jadi penguasa, lalu engkau adil, bisa tidur nyenyak di bawah sebatang pohon. Tak ada pengawal. Begitulah janji Allah kalau bersyukur. Begitu janji Allah. Terakhir. Tak jadi sampai dua jemaah. Jemaah ada gelisah nampaknya. Yang terakhir. Bersyukur itu mengapa? Amar ma'ruf dalam negeri mesti jalan. Saya teringat dulu waktu FPI masih ada. Dimusuhi pula oleh Jokowi. Nah, sekarang kalau saya nyebut Jokowi berani saya cuma. Yang belum selesai ijazah sampai hari ini. Dibubarkannya FPI itu. Kesal saya. Ustaz kok kesal? Tidak ada salahnya kita tengok jemaah. Kalau ada banjir dia duluan turun tangan. Pemerintah belum turun dia ada, belum turun. Begitu. Berani dia begini-begini kalau berbuat maksiat. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Orang macam itu dipelihara, bukan dibubarkan. Allah yang suruh. Ada sebahagian kita ini berani menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'ruf nahi munkar tak jalan, kata Rasulullah, berdoa kalian, meleleh air mata kalian berdoa, Allah tak akan kabulkan. Saya bacakan hadisnya biar yakin. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yashikanna Allah ay yab'atha 'alaikum iqaban min summa tad'una fala yastajiban. Kalian tak jalankan amar ma'ruf, tak jalankan nahi munkar, Allah akan turunkan siksa kepada kalian. Berdoa kalian, Allah tak akan kabulkan kalian. Rasul mengumpamakan ada sebuah kapal besar berlayar di tengah lautan besar, gelombang besar, ombak besar, penumpang penuh. Kapal dua lantai, ada penumpang lantai bawah, ada penumpang lantai atas. Lalu kata Rasulullah, penumpang lantai bawah membocorkan kapal. Bagaimana sikap kalian, kata Rasulullah? Kalian tengok aja. Kalau kalian tengok saja, yang membocorkannya tenggelam, kalian yang nengok pun tenggelam. Bagaimana supaya tak tenggelam? Larang. Andai kalian larang, tak jadi dia membocorkan. Dia selamat, kalian selamat. Ini bunyi hadisnya. Fa'iyyat surukuhum wa ma'aradu halaku jami'an. Wa in akhazu ala aidihim najaw wa najaw jami'an. Kalian biarkan mereka membocorkan, akan gelam kalian semua. Tapi kalau dilarang, tak jadi dia bocorkan, selamat kalian semua. Jemaah simpul pernah jelas sendiri. Kalau ini berbuat, biarkan ya. Kalau ini berbuat begini, akan gelam jemaah. Ustaz kok risau? Betul risau lah jemaah. Kalau bapak umur 70 tak lama meninggal lagi gitu. Mau naik agak beras naik, dia dah meninggal lah.
menunggu hari dah. Mau macet minyak di PSBU, macetlah dia dah tinggal. Anak kita mau tinggal di negeri ini juga, cucu kita, cicit kita. Jadi kita mesti memandang jauh ke depan. Kalau Bang Joni tak lama lagi. Pak dokter pun kita lama lagi. Mau naik minyak naik dah, mau naik beras naik dah. Ini anak cucu kita. Kaum muslimin, kita ni khalifah. Allah menyuruh kita untuk menjaga buminya dengan baik. Kenapa? Sebab mau dipakai oleh orang lain, bukan kita dia pakai. Apa muslimin kaum muslimat? Ayolah ulang-ulang kaji pada pagi hari ini. Semoga ada manfaat, semoga mendapat berkah, lebih-lebih hendaknya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu jemaah yang pernah lupa, tetap doa kita yang terbaik untuk negeri. Allahumma ja'al baldatana hadi Indonesia aminatan mutmainnah. Allahumma ja'al baldatana hadi Indonesia baldatan thayyibatan wa rabbal ghafur. Dan jangan lupa berdoa kita kepada Allah untuk pemimpin kita, semoga Allah luruskan jalan mereka. Kalau mereka dah degil, jemaah doakan mereka tambah degil. Awak yang azab. Tambah azab awak aja mah. Mendingan doakan yang baik. Kenapa degil? Ya Allah, ditembak potwi ya Allah. Sosek ya Allah. Awak jangan konai ya mah. Mendingan doakan yang baik. Karena apa kata Ahmad bin Hanbal? Ada yang aku punya satu doa, ada yang mengatakan ini perkataan ulama lain, andai aku punya satu doa makbul, maka aku pakai doa itu untuk mendoakan pemimpin. Jemaah kaum muslimin, makasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum